3. Ya, silakan Ibu, dilepas Ibu balonnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung, Insinyur Kusnardi mengatakan, Provinsi Lampung dengan potensi pangan yang berlimpah menjadi peluang usaha para investor, pelaku usaha kuliner, dan UMKM untuk mengembangkan produk olahan pangan baik yang berbahan baku umbi, ubi kayu, pisang sukun, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan visi misi Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi, dan Ibu Wakil Gubernur Husnunia, khususnya di misi kelima, akan membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. Demikian dikatakan Insinyur Kusnardi dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung, Insinyur Emilia Kusumawati, MM, dalam acara pembukaan pada Kamis 12 November 2020. Pengembangan produk pangan lokal lanjut Kadis menjadi strategi dalam menghadapi gempuran berbagai produk pangan yang banyak beredar di pasaran saat ini, khususnya yang berbahan baku impor. Hal ini penting mengingat ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap produk pangan berbahan baku impor terus meningkat dari tahun ke tahun yang mengakibatkan tersedotnya devisa negara. Oleh sebab itu, dibutuhkan inovasi dan kreativitas pelaku kuliner dan UMKM dalam pengembangan pangan lokal. Insinyur Kusnardi mengatakan kegiatan Festival Pangan Lokal Provinsi Lampung tahun 2020 merupakan salah satu kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi yang sejalan dengan prioritas Kementerian Pertanian. Khususnya, Badan Ketahanan Pangan dalam upaya menyediakan olahan pangan berbasis sumber daya lokal, pemanfaatan teknologi, dan perluasan akses pasar yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan skala usaha. Kadis berharap dengan serangkaian kegiatan Festival Pangan Lokal Provinsi Lampung tahun 2020 menjadi diversifikasi pangan, khususnya peningkatan konsumsi pangan lokal sesuai dengan kearifan lokal Provinsi Lampung, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan pengetahuan masyarakat, dan penguatan kelembagaan pelaku kuliner dan UMKM, yang untuk itu pendampingan oleh petugas provinsi dan khususnya kabupaten kota dapat dioptimalkan. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung mengajak masyarakat untuk tetap dapat menggerakkan ekonomi masyarakat melalui olahan dan inovasi pangan lokal yang dikelola sebagai alternatif penyediaan pangan, terutama pada masa-masa pandemi COVID-19 seperti yang saat ini kita hadapi. Aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sesuai dengan undang-undang tersebut, penyediaan pangan tidak hanya dari sisi jumlah yang cukup dan beragam, tapi juga harus berkualitas dan aman. Sementara itu, Wakil Ketua 1 TPPKK Provinsi Lampung, Nyonya Mamiani Farizal Darminto, dalam sambutannya mengatakan, pola konsumsi pangan masyarakat yang saat ini masih didominasi oleh kelompok padi-padian seperti beras, jagung, dan terigu. Skor Pola Pangan Harapan atau PPH konsumsi Provinsi Lampung tahun 2019 sebesar 91,1. Menurut PPH tahun 2019, konsumsi beras masih berlebih dan konsumsi umbi-umbian masih kurang. Dikatakan Nyonya Mamiani Farizal Darminto, diversifikasi pangan merupakan upaya untuk penyediaan pangan alternatif sumber karbohidrat non-beras dan bertujuan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif melalui kecukupan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Diversifikasi pangan dapat diupayakan melalui pemanfaatan pangan lokal. Wakil Ketua 1 TPPKK Provinsi Lampung mengatakan, potensi ketersediaan pangan lokal sangat melimpah, namun hingga saat ini, kontribusinya untuk mendukung ketahanan pangan masih rendah. Hal ini disebabkan kurangnya inovasi teknologi terhadap produk pangan lokal
hingga produk tersebut belum mampu menarik minat konsumen. Menurutnya, Festival Pangan Lokal merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan masyarakat untuk menciptakan kreativitas jenis-jenis makanan berbahan baku ubi kayu dan tepung mokaf. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keragaman konsumsi pangan selain beras. Melalui kegiatan festival ini diharapkan makanan yang dikonsumsi akan lebih beragam dan akan meningkatkan gizi keluarga. Nyonya Mamiani Farizal Darminto mengatakan, di era pandemi COVID-19 saat ini, sangat diperlukan imunitas tubuh yang baik untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Dengan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, bergizi, seimbang dan aman, atau B2SA, akan berpengaruh pada kondisi fisik yang kuat, jiwa yang sehat. Kegiatan Festival Pangan Lokal ini diharapkan dapat mendukung program Gubernur Lampung, yaitu Perempuan Berjaya. Wakil Ketua 1 TPPKK Provinsi Lampung ini sangat mengapresiasi kegiatan Festival Pangan Lokal karena dapat mempromosikan aneka olahan yang berasal dari pangan lokal yang tidak kalah lezat dengan pangan olahan yang berasal dari terigu. Selain itu, dengan bahan pangan lokal merupakan makanan sehat karena tinggi serat. Dihimbau kepada masyarakat Lampung, marilah kita mencintai produk sendiri, terutama produk yang bahan bakunya dari Provinsi Lampung seperti ubi kayu dan turunannya adalah mokaf. Jadi tidak kalah dengan bahan baku yang ada dari luar. 20 melalui seleksi video singkat olahan selama 10 menit. Ditemui usai acara, Ketua Pelaksana pada Lomba Olahan dan Inovasi Pangan Lokal berbahan baku ubi kayu dan tepung mokaf, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Ida Rahmawati, mengatakan dalam rangka diversifikasi pangan dan Hari Pangan Sedunia ke-40 melaksanakan Festival Pangan Lokal Lampung 2020 yang salah satunya berupa lomba ini. Tujuan dari Lomba Olahan dan Inovasi Pangan Lokal diantaranya meningkatkan diversifikasi pangan dan kreativitas masyarakat dalam pengolahan pangan lokal berbahan baku ubi kayu atau singkong dan mokaf. Tujuan lain lanjut Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Ida Rahmawati, membangun budaya keluarga dan masyarakat untuk mengkonsumsi aneka menu makanan pangan lokal untuk memenuhi gizi sehari-hari. Di samping itu, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha pangan lokal dan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif melalui kecukupan pangan yang beragam, bergizi dan seimbang, dan aman berbasis pangan lokal. Jadi memang kegiatan Festival Pangan Lokal ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang ke-40. Jadi tujuan daripada Festival Pangan Lokal Lampung 2020 ini memasyarakatkan atau mendiversifikasi pangan yang berbasis ubi kayu. Adapun kegiatannya ini ada 4 rangkaian kegiatan. Yaitu yang pertama kita lomba inovasi pangan lokal berbasis ubi kayu dan tepung mokaf. Kemudian yang kedua hari besok yaitu tanggal 13 yaitu workshop dan demo masak berbahan baku ubi kayu dan mokaf. Kemudian kita juga ada acara seminar mengenai makanan lokal. Dan yang terakhir kita ada juga talk show yang mengangkat tema hidup sehat dan aktif dan produktif dengan pola makan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Baiklah Bapak Ibu, ubi kayu. Saya bikin pai singkong dengan krim kelapa dan singkong asin. Apa yang membuat beda? Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami kan hormati, demikianlah acara kita pada hari ini. Kita dapatkan pemenang inovasi lomba olahan juga ada singkongnya. mokaf dan ubi kayu selaku anggota